Dapat. Roll. Oke, kamera roll and action. Yo, kembali lagi ke Potong Podcast. Tongkrongan Mari kita potong. perihal sakit hati. Masuk terus. Orang pernah disakitin dan menyakitin orang lain. Bukan. Pastilah, Cok. Pasti semua orang pernah disakitin dan disakiti. Dan semua orang juga punya ceritanya masing-masing. Dia pernah menyakitin atau pernah disakitin. Nah, ngomong-ngomong tentang sakit hati, ini pasti kita punya pengalaman kan? Masalah sakit hati kan? Nah, coba kita ceritain masing-masing tentang sakit hati kita itu gimana. Ya, sebelumnya sakit hati yang aku bahas yang bakal bisa kalian ceritakan nanti. Banyak sakit hati yang kita terima ya. Pertama ada sakit hati dari pasangan, sakit hati dari keluarga, sakit hati dari teman. Ekonomi. Iya, banyak jalur-jalurnya. Jadi kali ini biar lebih ringkas saja, mungkin kita bahas sakit hati tentang pasangan. Walaupun gue belum pernah punya pasangan, tapi kau pernah hampir punya pasangan. Itu bisa menjadi sakit hati. Iya sih. Keren, ya bisa oke lah. Nah, jadi berawal dari pertanyaan apa sakit hati terbesar? Iya. Terhadap pasangan. Ini kita Ini fokus ke pasangan. Pasangan. Iya. Biar agak ringkas. Oh, bukan ke semuanya. Kalau ke semuanya takut nanti mulai pribadi. ya. melebar ya, terlalu melebar. Kalau dari Coba lah. pasangan aku sendiri Nggak udah, kau terakhir aja dulu. Aku nggak Iya, tahu. kau lah dulu. Kau kan udah pacaran. Belum dapat bahagia. Kau udah pacaran Apa dari gitu? SMA kan? Dari SMP pun udah. Dari SMP. Tapi dari suka sama cewek itu dari SD. Nah, kau pernah merasakan sakit hati di pacaran umur berapa? Umur 17. Sakit hati seperti apa? Ini aku sebagai korban. Iya, aku korban aja. nggak pelaku. Iya. Itu Aku nanti- ada lagi. Pelaku ada lagi. Oke. Kalau korban aku dulu sakit hatinya ya pertama ya diselingkuhin. Kayaknya diselingkuhin sih paling sakit hati itu. Terus Jadi banyak terjadi di orang kan. ya banyak lah. Bukan aku aja. Tapi Iya. makanya itu kalau kau siap pacaran, kau harus siap sakit hati. Apapun bentuk sakit hatinya. Iya, mau kau dihianatin, Diselingkuhin. mau diselingkuhin, apapun itu, ya kau harus siap. Tapi percayalah bukan cuma kau yang Iya, yang bukan aku aja, pasti best lain juga. space lain. Awal Best lain. pasti pernah juga ada saya. Kalau kan Rasa sakit hati terbesarku itu ini kan pacar pertama aku ya. Yang sekarang, Iya. Rasa sakit pacar pertama dan udah ngejalin berapa tahun? 3 tahun. udah 2 tahun nih, 2 tahun lebih. Hampir mau 3 tahun. Wah, gila. Jadi Jadi pertama anjir. iya. Beda sama kau. jangan gitu lah, jangan doain gitu cuy. Jangan. Belum banyak Maksudnya cerita. makin panjang. Biasa kalau kebaikan makin panjang. Iya, amin. Ya udah, maksudnya apa? Sakit hati terbesarku terhadap pasangan itu aku yang sebagai korban. Aku sebenarnya nggak terlalu mikirin ya, nggak terlalu banyak sakit hati aku. Karena juga aku sebagai korban belum banyak juga dirasakan sakit hati gitu. Nggak Berarti kayak kau. pengalaman kau masih minim. Iya, karena pacar pertama dan ini masih baik-baik aja. Tapi kalau sebagai pelaku aku mungkin pernah ngerasain, pernah memberikan rasa sakit hati. Sama soal matang sakit hati. Ya, memberikan rasa sakit hati kepada dia. Ya, ini kan cerita kau sebagai korban. Iya. Nah, Kalau aku sebagai korban pasangan. aku kalau sama pasanganku enggak. Oke, nggak pasangan lah. Sedikit Kalau lebar sama- sih kita, Bang. Iya, Oke. sedikit lah. Kalau sama sebagai korban rasa sakit hati itu besar itu sebagai terhadap mungkin orang-orang dari sekitar yang bukan teman tapi kenal. Itu Menyepelekan. Iya. Ah, ya. Menyepelekan dalam hal. Banyak hal-hal Misalnya yang nggak contoh. dipercayain, misalnya hal-hal yang sedang kita usahakan tapi belum ada hasilnya, itu kadang direndahin namanya. Ya, itu banyak. Itu juga sih. bagi aku buat mental aja sih. Banyak terjadi juga. Ah. Kayak tahu orang itu melihat prosesnya dulu. Iya. Prosesnya sementara hasilnya belum nampak. Jadi orang itu ngerjain apa sih? Nggak nampak. Nanti pas udah nampak, oh iya, itu dulu mana aku tuh? Oh, itu dulu pernah aku jumpa itu satu tongkrongan kan gitu. Tapi si pelaku itu bukan seorang teman ya bagi aku, cuman kayak orang-orang yang mungkin kenal aja sama. Tapi dan aku merasakan sakit hati sama orang itu. Benar sih.
sekedar kenal doang. Masalah sakit hati dari ucapan-ucapan kayak gitu. Tapi kalau misalnya temen ya kan, misalnya temen kayak temen aku belum merasakan rasa sakit hati sih. Kalau kalian tak ngapa-ngapain aja, misalnya ya nggak Kita pernah selek. Jadi orang ini pernah selek ya? Kita pernah selek. selek itu Berarti kau sakit hati sama aku kan? puber. Bud, Terus hubungannya ada apa? hubungannya rasa sakit hati dengan umur. Oh, karena Enggak dulu juga pikirannya sih. belum Enggak. dewasa gitu. Karena kematangan hati, kematangan pikiran, hatinya akan menjadikan hatinya itu lebih adem. Kalau pikirannya Memaafkan. lebih- Tapi tergantung pribadi orang. Kalau aku kurang setuju kalau ini. Kenapa? Karena kalau aku bilang tadi kan sakit hati relasinya sama umur. Sakit hati walaupun dia udah dewasa sekalipun bisa ya juga selek kan. Mau dalam partner kerja, partner hubungan. Kenapa seseorang bisa jadi divorce? Masih adanya rasa sakit hati lu pendam. Makanya ketika udah meluap meledak, bas. So, Ya kadang kan orang kalau misalnya Iya. cerai atau apa aku bisa. nggak setuju ini. Nggak gini, aku revisi Tes. bentar. Ya. Ya kan? Yang konflik yang kami rasakan pada saat itu, misalnya dilakukan pada saat umur yang udah mulai tua, itu nggak akan terjadi. Hal sepele. Hal sepele. Hal sepele. Tapi karena umurnya masih muda, yang belum puber, yang masih tahu senang-senang aja, terus merasakan, terus ada momen kayak gitu, bos. Jadi kami selek gitu. Iya, tapi Ah, maksud aku di sini tadi lo bilang selek itu korelasinya sama umur. ya itu tergantung konfliknya. Misalnya cerai kan? Kalau misalnya konfliknya sekedar ada tua kita, apa lagi kayak gini? Iya. Maafkan aja lah. Oh, Capek. maksud gue kayak gini iya. Oh, I see. Nggak guna lagi. Kalau aku pribadi sih, kalau trik aku sendiri ngebagi dia kayak misalnya siapa itu kenalan, terus siapa itu teman dekat, siapa itu sahabat, siapa Bagi-bagi. itu nanti pas di situ ada lagi saat tongkrongan, misalnya tongkrongan ini bicarain tentang politik, tongkrongan ini bicarain sepak bola, dan ada lagi tentang relationship, dan juga tentang organisasi politik segala macam agama gitu. Nah, aku lebih membagi-bagi porsinya. Jadi kalau misalnya di WhatsApp ya, kalau orang yang baru sekali ngechat akan ku Nggak korespon. enggak Slow aku respon. slow respon. Yang kedua itu kayak ini orang ada maunya aja datang. Ya, kayak, Perlek. ya kayak ini bukan kawan aku nih. Kira-kira ada beberapa kali pertemuan lah baru beberapa kali ngechat. Kira-kira aku udah dekat sama dia baru aku share nomor. Kenali wataknya dulu ya. Iya, aku biasa kayak gitu sampai ku save nomornya. Makanya kalau kalian nengok kontak aku nggak lebih dari 300 lah. Nggak lebih dari 300. Di bawah itu pun yang ngelihat pun paling bosan, karena aku biasa mengelompokkan itu, karena orang-orang yang masuk pesan-pesan yang nggak ada kontaknya gitu kan aku males, aku harus kenal dulu orangnya kemana, karena takut kan aku pun nilai dia datang karena ada perhubungan. Ya kadang kan karakter orang kan beda-beda memang. Kalau misalnya ada perlunya, kadang ngechat kita walaupun itu cuma baru sekali pertemuan loh. Misalnya dia udah tahu kita bisa ngedit lah gitu misalnya. Walaupun baru sekali ketemu kan kadang bisa aja orang ngechat kita tanpa ada gengsi apa-apa ya kan. Nah, kok kayak mana? Enggak, jadi dari masalah lo tadi kok ya kok meminimalisir orang merasakan sakit hati. Mana perasaan sakit hati Ya orang sakit hati terlebau. Biar Iya. Bahasanya kayak gitu. Iya. Dan aku juga meminimalisir diri aku yang bisa aja disakitin kan, kayak Iya. orang datang cuman ada perlunya aja. Berarti kau takut? Berarti kau takut sakit hati? Masih seorang semua takut sakit hati. berarti dari kau tadi cerita kau itu bisa digunakan untuk orang-orang yang mungkin yang nggak mau merasakan sakit hati dan tidak mau merasakan dia menyakiti orang. Ya, jangan terlalu berlebihan mengasih, memberi, dan juga jangan berlebihan menerima. Seimbang. Nggak bisa juga. Itu nggak seimbang. Kayak harus dibilang tadi kan dia tahu dulu posisi orangnya dulu kayak mana, harus ketemu berapa orang, berapa kali ketemu, baru dia bisa menilai orang itu. Ya kalau aku kayak gitu sih. Nggak, tapi kok kayak dia buat misalnya apa namanya mau minimalisir Minimalisir. sakit hati. Disortir tuh. Iya, oke lah. Tapi kok kayak gitu kan, kok jadi kayak payah gitu. Berhubungan dengan orang lain. Ah, Enggak. Enggak. masuk aja, tapi Kalau
gini maksud aku dalam pembagian itu aku justru kenalin karakter orang dulu. Aku biasanya kayak ikan ya. Adaptasi lah namanya. Adaptasi, Lo oke. harus kenal dulu sama orang itu. Beradaptasi ya. Filosofi beradaptasi lah. Kok nggak mungkin mengenali lingkungan terus kok langsung berbaur gitu kayak orang yang akrab nggak bisa gitu. Tapi ada karakter orang yang langsung akrab kayak kontak kayak gitu. Banyak nggak bisa kayak gitu. Aku harus mengenali dulu lingkungan aku orang-orangnya kayak mana. Baru Banyak. aku save nih nomornya. Hmm. Karena menurut aku bedanya ini ya IG sama WhatsApp. WhatsApp itu sangat personal kok nggak untuk base ini ya. Kalau dari apa namanya dari sisi personal aku, kalau misalnya kalian nge-save nomor hanya untuk kenalan aja, mendingan gak usah, tunggu benar-benar deket baru di WhatsApp. Kalau misalnya hanya sekedar kenalan itu cukup di DM, Instagram, pokoknya sosial media yang istilahnya nggak personal kali lah. Kayak WhatsApp kan personal, orang dapat nomor telepon kita personal kayak gitu, kayak Instagram, Facebook, terus Twitter. Nah itu boleh kalian ngejalin sama siapa aja. Tapi kalau untuk WhatsApp misalnya nih cewek-cewek si cewek langsung ngasih, aku dipikirin dulu. Usahakan itu kenal dulu lewat sosial media baru ke WhatsApp lagi. Misalnya terjadi hal langsung kayak itu, maaf cakep, bisa terjadi hal yang nggak bisa kita harapkan. Ya, tapi jangan dijokes itu cewek murahan. Enggak cewek murahan, maksud aku di sini lebih kayak hati-hati. Ya, hati-hati ya. Hati-hati dalam menilai orang. Oke. Jadi hati, semua bisa penjahat di dalam sosial media. Ya. Semua bisa juga jadi orang baik di sosial media. Ada yang kita kenal, jangan salah dikenal. Dari konten track. Jadi intinya biar kita dari bahasa lo tadi, WhatsApp itu untuk private. Iya, personal. Iya. Kalau misalnya untuk public, ya yang media sosial lainnya, Media seperti sosial Facebook, lainnya, Instagram. Twitter, Karena public sama private beda ya. Kalau private beda ya lah. kita bakal continuity. Ah, Ada selanjutnya kayak teman gitu. ngomongin sosial media, kan orang banyak terjadi tentang hate speech ini. Bisa yang membuat orang sakit hati ya. Dari sosial media, dan apa aja komenannya bisa. Ya. Orang nih yang dulu mungkin kita sempat kenal, ya kan? Sempat kenal, terus gak lama kita posting itu. Misalnya di mana? Sombong ya. Sekarang nggak pernah ketemu lagi. Basi kali kan? SKSD kali sih. Iya. Aku nggak kenal kau. Iya, memang dulu kita pernah kenal. Iya, coba. Ya sekedar itu aja. Setidaknya cara berkenalan untuk memperbaiki hubungan nggak seperti itu. Iya, salah. DM misalnya. Ya, tanya apa kabar? Misalnya kita upload misalnya tentang hobi kita nih, kan ada orang hidden talent yang tahu Bakat bisa ngedit. ngedit, bisa beatbox dan segala macam. Nah itu Dapat besi sih. Next aja, Cok. Next. Lanjut. next aja sampai mana? Hidden. Hidden talent, misalnya gue jago ngegambar kan, terus gue posting, gambarnya jelek, niru ini. Ya, banyak. Nah itu bisa jadi mental larinya, kita ngerasa sakit hati. Iya. Kadang bisa jadi itu jadi motivasi juga. Tapi kan kadang orang kan langsung kayak gitu, apalagi orang Indonesia langsung down mentalnya gitu. Pertanyaan apa yang terbuat orang kepada kita sehingga kita bisa sakit hati ya? Iya. Nah ini dari sosial media lagi, dari komenan gitu juga dibuat ya. Kayak misalnya selain itu ada hal lagi, hal-hal yang sederhana sih menurut aku yang bisa orang bisa sakit hati kayak, oh udah lama juga nggak kenal sama dia, tiba-tiba dia komenannya Jelek. nggak sama ini lagi ya gitu. Misalnya kan kalau lagi hubungan sama orang baru, Teringat tiba-tiba dia lagi. ngomong kayak gitu. Teringat lagi. Dia nggak campurin urusan Tapi orang lain. orang-orang yang ngomong seperti itu apa nggak kita dapat dari teman dekat? Dulu Yang dulunya ya. people maksudnya semua orang bisa berubah dalam hal kepribadiannya, pola pikir maupun lingkungan dan circle pertemanannya semakin mengecil, makin bertambah
mungkin dulunya dia teman. Tapi dari kata-kata dia itu memang ada niat, sepertinya seperti ada niat terselubung sih. Kayak misalkan dia dulu teman dekat, ya. Karena dia bilang kayak gitu, dia ngerasa dia dulu teman dekat, dia bilang ya memang yang nggak jaga perasaan si teman ini gitu, biar apa ya, nggak tanya kabar dulu, nggak Basa-basi. basa-basi yang lebih dewasa gitu. Dia malah lebih kayak yang kayak gitu. Langsung to the point ya. Ya itu bisa. Biar dia mengharapkan si pelakunya, biar ada cerita selanjutnya. Oh ya kayak mana gini-gini. Itu antara dua sih, antara dia mau lanjut kontak anak kita atau pansos. Atau ya bisa jadi, atau mungkin dia lagi sendiri gitu. Apalagi kita lagi hype-hype-nya ya kan, lagi Ah. naik-naiknya gitu di komen, padahal dia nggak pernah komen sama sekali dulu waktu kita di bawah, Cok. Pas susah tanya posisi, Iya. pas udah senang lupa posisi. Ya aku harus yang aku dapat dari apa yang orang perbuat ke kita sehingga kita bisa sakit hati. Sakit hati guys. Bisa aja dalam keadaan misalnya kita lagi bad mood ya, guys. Lagi bad mood terus orang komen, padahal sebenarnya dia bercanda. Ya. Dia bercanda tapi terlalu berlebihan, terlalu over. Bercandaan itu menurut kita pada saat kita bisa lagi bad mood. Ya misalnya, so ganteng ya ini. Langsung sensi. Langsung kan? sensi. Ya, ya. Iya kan? Bisa aja. Ya misalnya kita buat status galau, sok galau gitu kan. Iya. Ya kayak mana ya, nggak ada teman cerita loh iya, lagi terus, gitu. Terus postingnya apa? Padahal misalnya, tapi kebanyakan sih apa yang kita posting di story, apa yang kita posting di misalnya di feed Instagram, di story WA, biasanya ada korelasi dengan alam bawah sadar kita yang mengatakan bahwa kita lagi sedang itu biasanya ya, nggak ada yang tahu. Iya. Nah, kita lagi sedih misalnya, tapi kita denial biasanya, lagi galau ya gara-gara Iya. nonton gini terus Itu apa sok sih kuat. misalnya si anjing ini Sekarang aku mau nanya, misalnya kita lagi sakit hati gitu kan, menurut kalian ya, kita kan biasa zaman sekarang lagi kan, kalau misalnya kita lagi galau, lagi sakit hati atau apa, selalu buat story Ya. tentang galau-galau. Menurut kalian itu gimana? Maksudnya itu dia mengekspresikan diri dia yang sekarang. ya oke. Seharusnya itu kan private kan, tapi kadang orang membuat kayak gitu supaya kayak mana ya, dia butuh teman chat, butuh teman untuk Ya, curhat gitu. Kalau aku pribadi nanggapnya orang seperti itu ya up to you gitu, maksudnya terserah kau. Orang kan bisa dengan apa aja mengekspresikan pada saat misalnya dia lagi down, dia harus upload story dia galau, dia lagi ada masalah problem di relationshipnya, dia harus membuat video dari TikTok yang membuat misalnya hubungannya si cowok biar supaya berkah atau si cewek biar berkah. Ya tergantung orang sih, itu terserah orang, maksud aku Ya, itu dalam pribadi. mengekspresikan. Ada juga orang yang misalnya nggak harus kayak gitu juga, nggak harus nge-up story, tapi dengan cara misalnya hangout dengan Iya. kawannya, Ataupun dengan dia Pendam, diskusinya, dipendamnya. cerita juga. diskusi, sharing, atau dengan cara lain yang terus sering bilang introvert sama extrovert kan bedanya in sama out. Kalau in kan in di dalam energi ya, kalau extrovert dia X di luar. Dan Balik lagi ke ininya ya, pribadi. Mau mulai ketawa. iya kan, Balik ke pribadinya dulu. ya kalau extrovert dia X artinya harus di luar, dia X. bisa main energinya dari luar dengan cara nongkrong, dengan cara apapun, dan supaya lebih enjoy lagi jalan. Aku gitu. Kita ngomong pribadi tadi sama status WA. Menurut kalian orang yang ngupload story dia tentang kegalauan itu dia termasuk pribadi yang in atau X? Kebanyakan in, karena dia Ya, nggak tahu mau benar. Ekspresikan iya, seperti apa dan di mana dan iya, sama siapa. dia lebih ke pribadi. Iya. Dan yang ku lihat ya, aku sebenarnya risih dengan orang yang kayak gitu. Sama, Ya, aku juga. Ya, kalau memang ada masalah cerita. Cerita gitu. langsung to the point Ya, aja. Tapi itu kenapa? posisi, tapi itu karakter kau boy. Tes. Bukan karakter lu. Apa namanya
Enggak. orang tersebut mungkin bisa aja dia harus mengekspresikannya dulu ke sosial media biar orang-orang banyak Biar yang dapat itunya attention, peka. dapat peka dari orang lain Iya. dan ditanya kenapa baru dia bisa cerita. Ada Tapi juga dengan keba- cara to the point, langsung cerita cari orang di chat PC atau di Iya. telepon. Tapi ada yang kejadian yang kayak kau bilang, denial dia. Dia memberikan itu di status WA, tapi dia nganggap kayak dia Iya, iya. oke. Ya Oke, kenapa? oke, Dia oke. tapi Sebenarnya dia dipancing oke, lagi gitu. not oke. Itu gunanya apa gitu untuk orang yang kepribadian yang seperti itu gitu. Apakah sakit hati mereka udah terlalu dalam? Iya sih. Udah kan? Kadang masalah sepele aja sampai dibuat Ah, status yang berlebihan. Aku terserah Iya. guys, oke. Ini kita diskusi aja. Ah, oke? iya, terserah kalian. Tapi banyak juga yang justru SPC, walaupun dia teman deket, biasa sakit hati tanpa kita sadar itu berasal dari circle terdekat, baik itu Ring satu. keluarga, Ring satu. ring 1, 500 meter, iya, dari sana dari sini. Iya kan? Nggak nyampe. Ring satu. Nggak nyampe aku jatuh. Ya ring 1 intinya Circle terdekat. circle terdekat. Sakit hati tanpa kita sadari datang dari orang terdekat, baik itu sahabat, pacar, ataupun keluarga. Kenapa bisa terjadi contoh? Misalnya kalian upload dan kalau kita balikkan ke sosial media, lalu ditengok nih bisa sahabat kalian, sahabat circle yang terdekat. Apa itu anjing? Masa gara-gara gitu doang enggak? Dengan cara itu bercanda ya. Tapi dia nggak tahu bahwasannya si kawan ini lagi down, Lagi gak mood ya. lagi nggak mood untuk ngebahas apapun, atau lagi nggak mau istilahnya orang komentarin dia nggak sesuai hati dia. Dia harus Tapi dia butuh kenapa support. open itu di sosial media? Iya, itu bisa jadi bumerang, makanya itu kan kalau kita ngupload Apakah dia coba- apapun di sosial media itu pasti jadi bumerang, apa bisa jadi buruk baik bagi kita, bisa jadi baik untuk kita. Tapi enggak, sebenarnya ada sih. Itu tanpa kau sadari, dia buat itu sebenarnya. Dia buat ini ya. Si A buat up status galau. Tujuannya bukan ke khalayak rame, bukan ke publik, tapi untuk ke B. Ya, Ketika si tapi- C nanya ke A, si A bakal bilang ke C, ya em oke. ya sebenarnya dia nyinggungnya ke A, Ke B. ke B misalnya. Ya. Tapi yang kena si Si C. C respon. Banyak terjadi. Makanya Ya, itu makanya ngapain? aku bilang sosial media ini sering banyak dibilang orang, apa namanya, pisau bermata dua. Iya, bisa jadi untuk kau sendiri, Senjata makan tuan. senjata makan tuan, ataupun bisa musuh orang lain. Saling musuh bisa. Pisau bermata dua, tajam ke atas, tajam juga ke bawah. Ngomongin soal tadi, sama orang dengan candaan, walaupun itu circle terdekat kita, kayak candaan di sana loh, ya lagi makan banyak lah, jadi buat panjang kali lebar sebenarnya luas kan. Terus lama nggak jumpa sama kawan-kawan yang dulu, lama nggak jumpa walaupun sekarang masih dekat by chat, by sosial media dan sebagainya. Terus dia tengok foto kau, posting, ih panjang kali lebar sekarang ya, sama dengan luas ya. Body shaming terbentuk pas lagi jumpa juga. Gila, makin lebar aja kok tengok. Sukses kok ya. Udah sukses kok ya. Gila. Itu bisa jadi hak itu buat si Ya. korban. Tanpa kita sadari itu hadiah gila. Sakit hati berawal dari sosial circle terdekat. Kan baik teman, keluarga maupun pacar. Jadi menurut kalian sakit hati itu gak usah diumbar-umbar. Sakit hati, menurut aku sakit hati bukan harus diumbar, tapi diselesaikan. Ya, itu udah pasti. Tapi kan kadang orang banyak dia mengumbarkan dulu, terus pengen nengok saran dari orang-orang. Ya udah, Enggak, orang yang mengumbar itu kebanyakan yang pertama, mereka merasakan sakit hati itu diumbar biar menciptakan rasa iba kepada dia. maksudnya Iba. Jadi kayak kesian ya, Oh, giniin gitu. Dia pengen attention di Orang lain. kayak Iya, apa iya, ya, iya. dipeluk Iya, terus ngerti, gitu. ngerti. Ya, ini sering aku bahas sih. Ah. Sedih, senang,
tawa, bahagia, duka, suka, itu semua ada porsinya masing-masing. Jangan terlalu berlebihan menganggap hal seperti itu. Ini dari aku ya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu over, karena semua udah ada porsinya. Sedih, senang, tawa, suka, Tapi- duka, semua ada porsinya. Orang pasti misalnya Jangan terlalu, ya kalau misalnya soal relationship, jangan, intinya kita jangan terlalu menggantungkan perasaan sedih dan kecewa kita dan senang kita terhadap seseorang tersebut. Kita berhak untuk bahagia dengan cara kita sendiri, menemukan, intinya menemukan jalan bahagia menurut cara kita sendiri, membahagiakan diri kita sendiri. Iya, Oke. itu cara dengan cara bahagia. Semua udah ada porsinya. Semua tahu, yang tahu cara menyelesaikan itu Ya kita sendiri. kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu kan apa namanya, syukurilah, apa maksudnya kayak mana yang kayak tadi gua bilang, Syukurlah. suka duka itu duka. ada porsinya gitu. Tapi kadang ada orang bilang gini, kok nggak ngerasain apa yang ngerasain? Iya, iya, best. Orang yang bilang kayak Mohon maaf Bali, memang kami nggak bisa ngerasain apa yang kau rasain, tapi percayalah, setiap orang yang datang ke kalian best, yang mau membantu kalian dengan sharing dan kasih saran itu, percayalah sama orang itu, bahwasanya orang itu ada niat baik untuk datang ke kalian, itu datang ke kita, mau Ada niat membantu tulus. kita keluar dari namanya kesedihan. walaupun dia nggak pernah masuk di zona sedih itu, Di- tetapi dia pernah melihat dengan mata dia orang-orang yang walaupun zona sedih sebenarnya, walaupun dia nggak pernah masuk di posisi kita dan dengan kita, ya pernah maksudnya merasakan sebagai diri kita. misalnya si Budi sedih gitu kan, terus aku nasihatin buat gini, kau nggak pernah ngerasain, si Budi bilang gitu, kau nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain. Aku memang nggak ngerasain, tapi aku pernah lihat juga dampak orang yang kayak kau, saya terus gitu. Berarti intinya pengalaman juga. Walaupun aku nggak pernah Iya, ngerasain ngerti, ngerti. gitu, tapi aku tahu dampaknya orang-orang yang kayak kau lakukan sekarang ini ya kayak gini nanti gitu. Kadang Makanya kok aku bisa- preventif dengan cara seperti ini loh, walaupun aku nggak pernah ngerasain Iya, gitu. Kadang kalau misalnya kita bilang apa namanya, udah kita nasihatin gini-gini gitu, dia kadang belum bisa nerima, belum bisa masuk apa dari saran kita itu. Karena itulah entahlah, itu kurangnya sebenarnya ada di kita juga. Kita jangan kita jangan selalu nyalahin si dianya terus ya. Ya. Tapi kita mikir mungkin kita salah ngomong, kita mungkin salah cara menyampaikan yang tidak diterima dengan dia. Iya, iya. Tapi menurut kalian apa cara mengatasi rasa hati kita yang posisi kita yang sebagai korban? Cara mengatasinya menurut diri kalian pribadi masing-masing. Kalau dari permasalahan yang udah kita bahas, cara-cara mengatasi masalah Ini kita sebagai korban ya. ya Sebagai korban korban. dari sosial media. Mungkin kalau aku cara mengatasinya lebih banyak sharing sama yang udah lebih tua dengan umur, yang udah makan lebih garam banyak. lah. Iya, karena mereka pernah muda dan kita belum pernah tua. Pernah muda. Copyright nanti. Enggak. Kita nyanyi. Masalahnya itu lagu apa? Iya. Enggak tahu. Loh, BCL. Oh iya. Bunga iya. Citra. Lestari. Lestari. Itu Lestari anjir. Aduh, aku pengen jokes ini anjir, tapi kok serius Aku sekali lagi- enggak, ya. aku lagi serius tuh, Iya. mode serius, Nggak bukan apa-apa. mode canda ya. Sabar dulu. Ya lanjut. Masih jam itu segini. makanya cara mengatasi sakit hati itu ya itu sharing dengan orang yang lebih tua. Batuan makan asam garam lah Ya ya. bukan orang tua ya, tapi Kalau- orang yang umurnya lebih tua. Lebih tua dari kita. Setidaknya dia pernah ngerasain apa yang sakit hati kita rasakan sekarang. Mungkin bisa jadi sama. Kalau aku Ah. pribadi mana ya? Tapi gini loh. Aku lebih ngambil satu sisi, aku terkadang pendendam. Tapi dalam kasus-kasus aku pernah bilang sama lo ya, sekali, 2 kali, Kontes 3 kali dulu. nih. BOO. Iya enggak? Wow. Ya kan, boom gitu kan, langsung meledak gitu kan. Yang ketiga kali aku biasanya oke, nggak bisa. Tapi aku tetap menjalin hubungan, tapi aku tahu ini orang kayak mana. Kayak gitu, aku langsung tapi aku tetap menjalin hubungan
Tapi udah bicara. Istilahnya, iya bicara tetap bicara. Karena aku tahu udah 1 tahun. Nih, biar lebih jelas kau kasih tahu sama besok emang cara preventif kau buat ngasih kau. Oh, kalau aku biasanya ngasih 3 kali sih. Tanpa aku kasih tahu gua gitu. Nah, bentar lu. Ini Buat salah. 3 kali itu misalnya kok langsung emosi, langsung Enggak emosi, betul-betul aku to the biasanya point. diem sih. Nilai dulu. Iya kan, sekali diam, 2 kali diam, 3 kali ini kayak mana kok cara betul-betul Yang nilai pertama itu ini loh, dari yang dia bahas pertama tadi, dia harus nengok orangnya itu pertama dulu ya, sekali pertemuan. Iya. Sekali pertemuan ini misalnya Dia nilainya mau udah enggak gitu. sekali pertemuan nilainya udah 80 ya, 80 dari 100. Nah, ini masih ada pertemuan kedua. Ya gitu-gitu lah. Pertemuan kedua meningkat, bukan menurun. Ada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga penentuan. Kalau misalnya itu turun, nggak ada pertemuan keempat. Dan pertemuan keempat ini bukan sebagai pertemuan yang intim, tapi kayak sebagai pertemuan aja. Itu biasanya aku Ah, guys. Biasanya aku kasih ke 1, 2, 3. Iya. Itu Itulah udah menanjak. Pertama, biasanya aku nggak pada saat yang 1 sampai 3 itu aku nggak langsung emosi. Aku justru emosi pada saat yang ketiga. ya cak kayak mana gitu ekspresi kau. Ekspresinya gila sih kalau aku emosional aja bu, temperamen. Tapi alhamdulillah temperamen ini bisa dikendali pada saat aku misalnya ada masalah. Nah, cewek. Bukan suka sama cewek. Nah, ya kalau kita ngomongin itu adalah maksudnya story lamanya. Tapi gitu, tapi aku bisa tetap sama orang lain. Nggak over banget gitu, nggak main tangan segala macam. iya. Emosimu lebih ke bentak ya, yang suara aja, Iya. bukan fisikal gitu. Kita pernah juga sih. Tapi terhadap laki-laki ya. Fisikal ke cowok Laki, langsung ya. karena mungkin Iya, ke cewek. Ya itu kita semua pernah ngerasain. Kau pernah berantem? Udah mas. Berarti gua sakit. Disakitin. Kan kamu nanya apa? Ya, ini kita Kau waktu pas berantem itu sebagai korban atau pelaku? Itu kan Pelaku. karena sakit hati juga. nggak apa-apa kalau korban tuh. Pelaku pernah, korban pernah. Iya kalau kita Pelaku korban. kenapa coba ceritain? Kok Iya. kok bisa berantem? Masalah cewek sih. Dulu Jadi SMP. dia nantangi kau berarti ya? enggak, Habis dulu SMP itu aku udah pacaran sama anak ini kan. Terus ditekong gitu. sama si A. Si A ya. PHU panas lah ya. kan. Iya. Panas lah ya kan. Ah. Langsung ajak ke tengah gitu. Oh, Habis terima ya dia kan? terima. Leave me alone. Nah, Tinggalkan aku sendiri. ibarat iya. Oke lah. Terus pada saat kau berantem, kau menang? Iya. Kan udah tahu lah prediksi siapa. Oke, Iya. oke berarti gua nih posisinya jadi korban. Gua disakitin. Iya, aku korban yang disakiti. Ya, oke. Jadi sekarang kita balik lagi Pak ini. Perihal sakit hati. Semua orang pernah disakitin dan menyakitin orang lain. Ah. Ini kita cerita tentang pelaku. Balik lagi, gua pernah jadi pelaku nggak pada saat itu? Pelaku yang bikin sakit hati. Ini kita cerita pelaku. Ya itu tadi lah, dia tuh sebagai pelaku di situ. Nggak, ini korban tadi. Udah pelaku. Oh, pelaku. Karena Tadi korban. Pelaku. Enggak gini. Oh, pelaku. Gini kita klarifikasi betul-betul ya. Iya. Aku punya cewek. Ya. Ada cowok yang suka sama cewekku. Dia korban. Ditekong. korban. Yang korban yang kupukulin. Iya, iya. Iya, istilahnya kok. Kau sakit hati. Aku sakit hati. Masalahnya, Ah. masalahnya kan korban. Iya. Itu maksud aku. Bukan Aku korban. sebagai pelaku. Karena Dan kau saat itu menang nggak? pertanyaan macam apa Kau ini? mau kayak ini, maksudnya kayak ngajak, nggak Ada ngajak video. kan? Hah? Ada video. Kalau misalnya posisi kau sebagai pelaku ya. Pelaku nyakitin. Pele. Oke, aku kalau pelaku nyakitin orang pernah. Ya ujung-ujungnya selingkuh juga sih, mainin cewek. Oh, Ke karena pasangannya. backstage. Karena Karena apa yang kau perbuat, kau balik bakal- lagi. Kau bakal Balik lagi dapat kita. getahnya nanti Iya. di belakang. Oh.
Tapi aku ngelakuin kayak gitu karena aku dendam. Karena aku pernah sakit hati karena digituin. Iya sih, berawal dari kayak gitu. Jadi aku nganggap cewek itu ya sama aja dulu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin karma tadi tentang kau diselingkuhin, itu pasti belajar dulu. Awalnya kau dapat itu dari kau diselingkuhin, Iya. baru kau balas dendam. Kau itu menyelingkuhin orang, Iya. baru si ceweknya jadi korban, diselingkuhin dan dia menyelingkuhin kau juga. Dan itu terjadi terus. Jadi lingkaran setan. Gimana cara memutusnya? Itu sebenarnya ada di dalam. Cara memutusnya pernah kita bahas di kertas. Iya. Nanti ya. Next. Ada itu. Tapi kok kayak gitu jangan berkelanjutan terus lah. Maksudnya masa kita nanti udah nikah nanti begitu juga. Iya, makanya aku bilang itu ada di pribadi orang masing-masing. Iya, Ada di pribadi kau, orang. ada di kau, ada di aku. balik ke iya. Iya kan? Itu bakal jadi lingkaran setan kalau kita terus menerus merasakan dendam tadi. Iya. Kadang kan misalnya kita gini, kau udah pernah bikin gini, aku kayak gini lagi Kayak lah. gimana? Apa sih kayak nggak dewasa sih, apalagi ada yang udah nikah lagi ya, karena dia nikah muda mungkin ya gitulah, dia pas di hubungan pas nikah itu juga masih kayak anak sekolahan gitu, Iya. selingkuhan gini-giniin, apalagi dia punya anak tuh. Ini ya, kata Om Ari nggak, orang yang dulu mudanya itu nakal, pas tuanya dia udah bersih. Iya. Yang dulu mudanya dia diem aja, pas tuanya dia nakal. Kebanyakan seperti itu sih. Pubernya Iya. pas tua. Pubernya belakangan. Iya, pubernya belakangan tuh. Yang untungnya kau lah, kau mohon maaf cakep, kau agak dikekang. Kenapa aku? Enggak, tapi Coba. kok ini contoh tuh best kita ya. Kau agak dikekang untuk dalam bermain ya kan. Iya. Tapi kau pernah ngerasain masa nakal. Ya kan? Nah. Pelan ya kan? Gak usah dibahas di sini. Iya, Gak usah dibahas. nakal tersidih lah ya. Nakal. Ya pasti remaja lah. ya pasti nakal pasti remaja. untuk anak-anak laki-laki Bola umur sekolah. Intinya ini kita klarifikasi nggak drugs ya. Ya, Nggak drugs. drugs, rokok enggak. Tuh, nggak. Yang pastinya di anti kali merokok. Iya. Bes. karena dia asma. Karena ada asma. Selain Nggak usah rokok mati dibawa. ya. Penyakit aku nggak usah dibawa. Mana tahu orangnya mau ngasih Iya, sumbangan. nggak Beli usah. kasih. Gak usah. Selamatkan Budi. Aduh. Baru-baru Budi. gitu. Apa kita bisa? Aduh. Kita bisa. Aduh. Nyanyi aja. Iya. Kok kenapa di ada kameranya? Aduh. Ada kami. Ya. Suara ini kasar. Apa? Iya. Kalau tadi kan Budi, kalau versi kau apa yang Oh, jadi pelaku. Sebagai Jadi pelaku pelaku. yang kau terhadap pasangan itu Kayaknya nggak pernah. nggak Apa yang harus berikan pasangan sih. iya yang ku Pasangan dulu. tangkap yang sama pasangan. Oh nggak ada waktu ya pernah cerita. Iya, itu menurut aku itu rasa sakit yang besar ya buat. Karena cewek itu butuh kehadiran. Iya, Nggak peduli kau mau di mana, mau belinya apa, mahal sekalipun. Yang penting aku sama kau. mereka lo Keberadaan. mereka nggak di saat itu mereka nggak pentingkan materi, Iya. tapi moral bisa dibilang apa ya? Immoral. Immoral. Ya, di luar dari uang dan segala macam. Iya. Yang dibutuhin dia cuma kehadiran. Ya, nggak usah tahu sih. Oke, kalau aku udah pasti dari cakep aja. Kalian tahu kayak mana aku? Tahu, Pas tahu kos, banget. Iya. segala macam, Iya. temperamen. Kok orangnya suka ngeki terus? Emosional. Ngeki itu udah karakter aku, nggak bisa dihilangin. Tapi oke ya. Tapi ini ya, kalau kawan aku ada tuh namanya Silmi nih, Silmi. Gak apa-apa nih sebutin. Nggak apa-apa, Silmi. Silmi ada kawan aku, dekat aku lah. Nanti kita undang. Nggak usah ya. Nggak bisa. jadi dia udah paham lah. Itu siapa ya? Silmi, ada juga namanya Wonurul. Itu kawan aku, terus ada namanya Raja Circle lah, Circle. Itu udah tahu kali aku kenal. Ya, kalau ngomong tuh the point kali. Oh, misalnya orang salah, aku langsung ngeki orangnya. Langsung. Langsung Meng. tanpa sadar karena itu dibawa kendali pikiran aku. Spontan. Spontan kok ngeluarin kata-kata itu tanpa difilter, jadi bisa membuat orang makin aktif. Ini yang paling sering terjadi sama orang yang baru kenal sama aku, misalnya beberapa kali pertemuan, bisa saling sama aku. Jadi kok kayak gitu aja, aku nggak suka orangnya. Dia terlalu cepat aja, aku nggak suka. Jadi ada yang sampai kayak gitu. Dan Pasti. banyak yang bisa kasih. Pasti. Tapi kita sebagai kawan lama fair aja kan? Ya, karena dia udah iya lama. kan. Nggak juga. Nggak juga. Ada Aku juga yang sakit hati juga masih. Pernah. Karena aku Waktu dulu idealis. iya. Marah. kalau Waktu itu SMA. enggak. Waktu Iya. sekolah SMA itu. Semenjak
sekarang lah ya udah mulai Sekarang. udah tua ini ya. Wah, udah tua dan ideal sih ya. udah mulai merendah lah. Orang gila anjing. Pandai besi udah. Orang gila karena sakit hati. Bisa dikontrol jadi gila. Lagi kalau misalnya tadi kan apa ya, ini sebagai pelaku. Aku tadi kan ceritanya aku yang rame, terus orang yang cepat ceplos, to the point, sering membuat orang sakit hati dari omongan. Apalagi ya, emosional aku kan lost control, naik turun, lost control, kalau udah meledak lagi klimaks, bus, gitu. BO. Tidur habis Boom, ya. Tidur habis. Maksud dia BO Om itu boom. Kalau tidur itu lain cerita. Ini agak lain. Ya, dan itu tadi soal publik ya sakit hatinya. Maksudnya orang-orang luas. Tapi kalau untuk permasalahan hati, cinta, pasangan, apakah kau pernah merasa itu sebagai pelaku? Kalau tentang cinta, udah tahu lah best itu mungkin Kasih sebagai tahu tahu best. ya. Ya aku pribadi ya, seumur itu cuma sekali pacaran. Itu pun gua. Wow. Ini Ini dibahas di episode 3 ya? Iya. Dan itu Kedua. 2013 bulan 10 kalau nggak salah. Dan cuma dua itu. Ya udah, kalau bisa sakit hati, aku paling gimana ya? Paling anti sih ngobrol sakit hati aja sama cewek. Ya, tapi kau mau nggak ceritain Sedikit lah. soal obat itu? Oh, cari obat dengan cara Itu kan si obat itu sebagai korban. iya, obat itu sebagai korban dan Dan aku kau pun sebagai juga korban. sebagai Pelampiasan. korban juga pelampiasan. Ya kalian tahu lah segala macam. Kalau kita lagi sakit hati sama orang, lagi bosan sama hubungan gitu kan, maksudnya aku di sini nggak ada pacaran. Aku orang sebagai obat itu namanya seseorang. Kirain bisa jadi obat, tahu aja jadi penyakit. Jadi luka terhebat. Iya, Iya, lukanya ke aku juga. Itu kata-kata aku sering dapat di komen YouTube sih, yang kayak ingat. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya Kalau mau kepiring kok sakit. ada nih cerita SMP lah. SMP ini cewek dulu kelas 7 nih. Aku lagi jalan, kan ada itu meja kesenggol dulu. Pulpen warnanya jatuh ke pijak aku, pecah. Minta Itu ganti. posisi aku lagi kayak Gamon. fat man lah, lagi gendut lah. Gendut. Gendut banget, parah. Gendut cebol jerawat gitu lagi. Banteng ya? Itu tau like itu 3 orang mati aku depan mata aku, cewek. Itu aku tahu tanda namanya siapa. Gak usah disebutin aja. Biasa itu kok nangis atau? Aku nggak nangis, aku Oh, dendam sama dia. Dendam aja. Dendam. Nggak malu? Sampai sekarang kita nggak tahu. Kok bukan Maaf. lah? Kenapa gua nggak langsung to the point aja? Enggak, aku pas dia marahin aku posisinya itu diam aja. Baru besok kan, nggak besok sorenya aku beli kayak gantian bukan besok dari itu. Nah kelas 2 aku kena tipes. Tipes? Kelas 2 tipes dari timbangan aku 65 yang tinggi aku cuma 160 kalau nggak salah. SMP udah 160. Enggak 65 tapi tinggi aku 160. Ya, Nggak sampai 160. Nah itu kan betul-betul ke obesitas dari aku langsung berkurang udah jadi 55. Sampai sekarang. Enggak, sekarang 63. jadi mengurus lah. Kurus suara ini kayak gagang sapu tuh segini. Nah dan kan orang dari gemuk ke kurus nampak ya perbedaannya. Nggak tahu lah orang kayak ngeliatnya kayak mana. Nah yang 3 orang tadi jadi bukan yang sombong, Suka. iya tapi aku nolak. Kok bisa? Nggak tahu itu kenapa ya Apa? jujur aja nih secara jujur ya. Apa dia nggak ingat masa lalu kau yang kau ngapain itu dia? Kita Cat ya- warnanya. Ini Masa ya, dia nggak ingat? nggak tahu aku mungkin dia amnesia tapi aku tanpa sadar aku bisa detail-detail kecil yang membuat fokus sama kesalahan orang itu. Aku ternyata kayak gitu. Itu Dan lembaran ini- putih terus ada tinta hitam. Aku pasti bisa ngedetail, bisa apa namanya mengingat detail hitam tadi. Iya. Yang lembaran putih. Orang pasti kayak gitu. Orang lebih mengingat apa yang mereka terima daripada mereka beri. Iya, 1000 kebaikan itu bakal kalah sama 1 kejahatan itu bakal yang paling berbeda. Karena orang fokus sama kesalahan. Makanya kita berawal dari kindness. Seorang Pernah. disakiti, seorang pernah disakitin dengan penting mana disakitin
nyakitin, artinya dia fokus terhadap tintanya itu daripada kertas putih yang tersedia, daripada menyakiti. Itu makanya prinsip kita berawal dari disakiti. Kita berawal dulu jadi korban, padahal sebenarnya kita pernah menyakiti. Semua orang pernah. Iya, kalau misalnya soal pelaku tadi menyakiti, apa cara kalian? Itu dari versi jahat memang kayak gitu. Kita lebih corong ke menyakiti. Kita lebih maksudnya kita lebih apa ya, menerima. Iya, kita disakiti. Disakiti kita lebih itu ya. Kita telan duda dulu lah. Ah, Telan duda. Misalnya tadi kan sebagai korban ada caranya masing-masing. Kalau misalnya ini bes, kalau posisinya sebagai pelaku apa cara mengatasi? kalau sebagai pelaku mengatasinya, misalnya korban aku udah terlanjur sakit hati dengan apa yang aku buat, aku bakal minta maaf dan tidak mengulangi itu lagi. Minta maaf kepada diri dia dulu, dan kemudian aku berjanji pada diri aku gak akan melakukan itu lagi, karena aku udah tahu mungkin dia sakit hati di situ. Itu sebagai ukuran kita juga untuk berteman di situ. Ikatan ukuran. Sama juga kan. Ya, intinya maaf duluan lah. Aku kok minta maaf ini nggak ada gengsi kok. Aku ngakuin aku salah. Aku nggak mau memperpanjang masalah yang ini. Ya udah. Kau mau maafin aku, maafin enggak. Ya udah. Ini lu ada minta maaf Pak Yusuf. Kita yang maafin Pak Yusuf. Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf nonton ya? Itu Ustaz guru agama kami, Cok. Intinya sama sih, Kita maafkan. maafkan duluan sebelum dia minta maaf. Itu paling penting. Itu ada di agama. Tapi kan orang kadang Agama kita dewa mana? apalagi dewa apa bilang nih? Intinya memaafkan itu perlu kita tidak mencampurkan apalagi kalau dari Oh, gampang memaafkan enggak? betul. Tapi kok nggak bisa bilang kok pendendam kalau memang kok gampang memaafkan. Kau memaafkan berarti belum nikah, cuma sekedar maaf Iya. aja. Enggak dari Kalau- hati, Cok. Kalau kau mengakui diri kau orang pendendam, kau bukan orang yang pemaaf. Nah, ini ada bos dari Cewek, Iya, orang tua nggak cewek ya. peduli apapun di masa lalu yang dia perbuat sampai bunda sakit hati. Tapi yang terpenting, lakukanlah hal terbaik dengan cara terbaik. Balas kebaikan dengan cara terbaik. Itu saya satu. Walaupun siapapun yang nyakitin dia, kalau orang pernah bantuan dia di masa lalu pernah nyakitin dia tetap terima kayak betul-betul Itu secara tidak langsung itu adalah pukulan buat aku. buat orang yang pernah nyakitin kita tadi. Iya, Orang yang pernah nyakitin kita lalu merasa bapak dendam dia. iya. Akhirnya kita nggak memperpanjang circle setan. Ya, circle setan Itu tadi. tadi. Sekarang bahas Oke, kita masuk ke konklusi. Boleh? Boleh. Dulu. Dulu. Kan nembaknya kagak terus, aku lagi nyari bahan anjir. Oke, Pan, kau duluan. Aku dari awal untuk sebagai pelaku kita mungkin usaha kita ini kita lebih introspeksi diri lah. Jangan pernah ngerasa kalau kita tuh cuma disakitin aja, tapi kita mungkin secara langsung di bawah sadar kita pasti kita pernah nyakitin orang. Iya. Walaupun orang itu mungkin nggak akan bilang sama kita. Iya, kalau kita betul, tanpa kita sadari. Nggak dipublish. Ya kita sendirilah mengontrol semua yang kita buatkan. Karena lidah itu adalah harimau. Nah, Iya. ini semua intinya. Intinya Iya, ya, iya. semuanya mulutmu adalah Harimau. Jarimu adalah harimau. Makanya dibilang Gusti tadi, sosial media itu bisa dibilang sebagai Pedang bermata pedang bermata dua, senjata makan tua. Dia bisa kau membunuh orang atau lu terbunuh. Kalau aku sakit hati ya. Masalah Enggak kita fokus. ya. Gila kali. Filosofi nih. Filosofi ya. Oke, Lihat ya. Sakit hati.
sakit hati itu menurut aku tuh cukup, kok aku pribadi cukup itu jadi privacy kita. Kok aku jangan dipublish ke sosmed ke apa, ya biar kita pendam. Kalaupun dia ingin bercerita atau apa, ya udah cerita aja sama orang terdekat. Ini nggak masalah pacar atau apa, orang terdekat, orang apa. Jadi ya udah. Terus pun apalagi sakit hatinya itu masalah sepele atau apa, jangan diperbesar-besarkan lah, jangan meluas gitu masalah ini itu, janganlah. Masalah kecil jangan diperbesar. Jadi ya udah. Terus pun masalah hubungan lah, terutama masalah hubungan. Kalau masalah sakit hati itu kau cinta sama dia, ya udah cinta, berarti kau harus tanggung resikonya itu sakit hati. Siap jatuh cinta, siap juga sakit hati. Itu dari aku tuh. Tahu sih dari sisi psikologi. Ini dah. Ini kan ada kaitannya dengan psikologi. Ya psikologi tuh. Psikologi ya, ini bisa membuat trust issue sih. Anxiety attachment itu tadi kan. Nanti kita bakal bahas anxiety attachment itu apa, trust issue itu apa nanti di Next content ya. Jadi dari semua percakapan kita ini tentang apa, kenapa, siapa yang membuat kita sakit hati, dan kita menyakiti orang lain sebagai pelaku, dan kita juga tadi cerita dari korban. Balik lagi ke premis, perihal sakit hati. Seseorang pasti pernah disakitin dan menyakiti orang lain. Disakiti, kita pasti semua manusia fokus sama yang namanya, kalau ada kertas putih jatuh di kalau ada kertas putih terus tinta hitam jatuh tuh, pasti kita fokus sama kesalahan orang lain yang diperbuat untuk kita, daripada kita fokus sama kesalahan kita terhadap orang lain. Itu tadi kan, sakit hati terkadang membuat kita lupa bahwasannya kita pernah menyakitin bahkan diri kita sendiri. Kita pernah menyakitin dan menyakiti diri kita sendiri, Pak. Kalau soal misalnya rasa sedih yang tercipta dari sakit hati, suka duka itu ada porsinya. Sedih, senang ada porsinya. Itu tergantung kalian menyikapi seperti apa. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu menggantungkan rasa sedih, kecewa, senang kita terhadap satu orang aja. Kita harus menemukan kebahagiaan yang didapat dari diri kita sendiri. Kita harus tahu kesenangan kita, kebahagiaan yang membuat diri kita sendiri bahagia. SD. Udah guys. Kayaknya ada yang mau tambahin, Pak? Lagi tambahin. Dari kata-kata dia mau tambahin, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Iya, betul. Makanya temukanlah cara berdamai dengan diri sendiri. Mau akan tahu cara bisa semuanya lepas dari itu. Aku cuman yang satu introspeksi diri kita masing-masing. Ya, pasti kita pernah menyakitin. Ya. Karma is speech. My back. Karma is back. Karma Call apa di callback ya karmanya ya? Kita tadi misalnya selingkuh, kita diselingkuhin. Recall. Ulang. Oke, tepuk tangan buat kita hari ini. Guys, buat kalian di sana tepuk tangan juga. Terima kasih udah nonton juga. Oke. Thanks for watching. See you next video. Oke. Bye. Kelas hari ini. Dokumen